Dan kebanyakan penulis itu kayak ngasih teman-temannya yang suka baca atau antar penulis kita tukar-tukaran buku seperti itu secara cuma-cuma, yang penting dibaca seperti itu. Bahkan kita berpikir bahwa karya kita dibaca saja sudah bagus gitu. Balai Bahasa Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa, dimanapun sahabat bahasa berada, jumpa lagi dengan saya Puji Retno Hartining Tias dalam Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali dan disiarkan di Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Baik, sahabat bahasa, pada kesempatan kali ini tengah hadir di Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali sastrawan muda, penggagas, penggiat seni, dan nama yang tidak asing lagi yang tengah populer di Bali dan jagat sastra di dunia ya gitu. Baik, selamat datang Bli, Dek. Nama lengkap narasumber kita kali ini adalah Putu Supartika, dan tentu tidak asing lagi nama ini tengah diperbincangkan masyarakat sastra di Bali dan di dunia. Baik, saya perkenalkan sebentar sekilas tentang siapa Putu Supartika ini. Supartika, kita panggil Supartika saja ya, biar akrab. Nah, Supartika yang saya ketahui adalah lulusan mahasiswa program studi matematika. Namun, ini kita kulik bersama sampai tertarik di dunia sastra, mengapa dan apa dasarnya. Selamat datang ya di Balai Bahasa. Selamat datang. Terima kasih untuk Balai Bahasa Bali. Nah, apa kabar nih? Kabarnya ya cukup baik. Baik ya, di tengah pandemi saat ini yang sedang melonjak ya. Mudah-mudahan tetap sehat. Baik. Sahabat bahasa ingin mengetahui perkembangan sastra Bali modern. Untuk kali ini kita akan berbicara tentang dinamika sastra Bali modern saat ini. Bagaimana perkembangannya dan tengah berada pada posisi seperti apa sastra Bali modern di Provinsi Bali. Baik, kita ketahui bersama ya, sastra Bali itu salah satu khasanah sastra Nusantara, bagian dari sastra Indonesia juga. Namun apakah kondisi atau keberadaan sastra Bali modern mengalami krisis kepunahan atau di Bali ini malah sebaliknya? Nah, saya ingin mengetahui lebih dekat dengan Dik Putu Supartika sebelum berbicara tentang dinamika sastra Bali. Nah, kira-kira awal mula suka atau mencintai dunia sastra itu kelas berapa atau dimulai dari apa? Ada momen apakah gitu deh? Sebenarnya dulu awalnya itu dari SMP, Bu, karena dulu kan saya sebenarnya waktu SD tidak terlalu suka membaca ya. Kemudian pas masuk SMP kelas 1, karena waktu itu untuk ketersediaan bahan bacaan juga lumayan banyak di perpustakaan, jadinya sering main-main ke sana dan mulai membaca cerita-cerita rakyat. Waktu dulu ada Munding Laya gitu, seperti itulah. Saya baca-baca, terus lama-kelamaan di sekolah juga ada koran, saya baca-baca, ternyata ada puisi di koran itu, ada cerpen seperti itu. Akhirnya waktu lewat SMP naik ke SMA, semakin suka baca. Bahkan waktu itu sudah mulai sedikit mengenal sastra, dari cerita rakyat mulai mengenal ke sastra. Saya mulai membaca karyanya Chairil Anwar pertama, terus juga Rendra waktu itu. Kenapa? Karena saya sangat tertarik sekali dulu dengan Rendra akhirnya, karena puisinya itu agak banyak kritik gitu, keras lah itu. Terus
di sekolah SMA ini juga waktu itu langganan Bali Pos yang ada rubrik bahasa Balinya waktu itu. Jadinya baca-baca puisi. Nah, berkeinginan nulis puisi itu waktu SMA, nyoba-nyoba lah saya nulis gitu. Tapi karena saya membaca puisinya Rendra, jadinya kan agak terpengaruh dengan gaya-gayanya Rendra gitu, walaupun nggak bisa gitu. Walaupun baru-baru nyoba gitu. Seiring berjalannya waktu ada keinginan untuk gimana ya caranya biar bisa ikut nulis di koran gitu. Saya nyari-nyari informasi di internet waktu itu dengan sumber yang cukup terbatas lah waktu, karena saya sekolah di desa juga. Terus akhirnya kuliah. Nah, kuliah karena kan di Singaraja lebih terbuka lah, ada sumber internetnya lebih kencang dan lain sebagainya. Jadinya saya nyoba-nyoba ngirim ke Bali Pos waktu itu yang bahasa Bali. Untuk selanjutnya tanpa sengaja waktu itu ada acara di kampus, acara jurusan, kan ada menghias tembok pakai koran, ditempel-tempel temboknya dengan koran gitu. Tiba-tiba saya baca ada ternyata bisa saya dimuat gitu, tapi saya nggak tahu bahwa itu dimuat gitu. Akhirnya setelah itu nulis-nulis terus, dan kebetulan juga tuan rumah di kos saya langganan koran waktu itu, ya semakin sering membaca koran gitu. Dan waktu itu saya banyak membaca karyanya Pak Made Suharso juga yang cerpen-cerpennya, akhirnya berkeinginan nulis cerpen bahasa Bali. Terus dikirim lagi beberapa kali, setelah beberapa kali dimuat dan kayak keterusan lah nulis. Terus belakangan nyoba lagi nulis dengan bahasa Indonesia gitu, belajar lah. Ya, baik. Ini kan menarik sekali ya. Pertama kali yang dibaca adalah puisi-puisi Indonesia, ya, Hairil Anwar, kemudian Rendra. Bahkan mengagumi gaya proses sosialnya Rendra, ya, gaya-gaya penulisan puisi balada. Nah, dari karya sastra Indonesia, mengapa berbelok ke sastra Bali ya, malah ya kalau boleh saya mengatakan seperti itu, ke sastra Bali, kemudian tertariknya di sastra Bali, dan ini menarik. Apakah lebih mudah menulis sastra Balinya dibanding sastra Indonesia? Kalau saya lihat dari perkembangan ternyata juga menulis sastra Indonesia, tapi awalnya tetap ke sastra Balinya ya. Nah, ini bagaimana? Kemungkinan dipengaruhi oleh lingkungan juga, karena saya kan lingkungan di desa masih kental itu pakai bahasa Bali. Dan bahkan kalau saya boleh bilang kelas 1 SD saya kan belum bisa bahasa Indonesia waktu itu, belum lancar lah, karena TK masih pakai bahasa Bali, terus SD kelas 1 baru belajar bahasa Indonesia gitu. Kan belum. Nah, jadinya mungkin karena terpengaruh dengan hal itu ya, karena bahasa yang ya bukan sih menguasai sekali, yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Bali, jadinya memulainya dengan bahasa Bali. Tapi walaupun nulis dengan bahasa Bali tetap nyoba gimana cara nulis bahasa Indonesia itu, walaupun sering kali gagal awal-awalnya gitu. Terus karena terus latihan ya syukurlah bisa lah gitu nulis, walaupun tidak terlalu sukses. Tapi tidak apa-apa ya, ini memang proses kreatif ya, perjalanan proses kreatif dari Bli Putu Supardika yang saya ingin kulik lagi. Kira-kira dari karya sastra yang sudah terbit ya, yang sudah dipublikasikan, karya yang paling mengena di hati, jadi menjadi oh ini karyaku yang paling bagus nih, oh ini karyaku yang katakanlah boleh saya katakan gagal, atau bagaimana? Kalau saya sebenarnya saya tidak ingin menulis sesuatu yang berulang-ulang, yang monoton gitu. Jadinya kayak sekarang misalkan kalau saya nulis beberapa paragraf, satu paragraf saya baca lagi dan itu menurut saya kok gini-gini aja gitu, nggak jadi saya nulis gitu, berhenti nyari tema yang lain. Intinya kalau yang bagus menurut saya sih sesuai perkembangan. Kalau misalkan saya buat nulis dan menemukan ini bagus, itu yang saya anggap bagus, tapi besoknya ini kayaknya nggak bagus, buat lagi yang lain, seperti itu sih. Termasuk yang judul sastra Bali modern yang presiden itu ya? Ya itu saya anggap gagal. Iya. Ya saya anggap baru belajar lah itu. Itu pertama kali ya? Iya, yang pertama itu. Prosesnya berapa lama ketika menulis pertama kali karya yang dihasilkan? Untuk satu karya itu karena masalah gimana ya? Mungkin bisa sampai 2 hari, bisa sampai seminggu, sebulan, seperti itu. Seperti sama lah seperti penulis-penulis lainnya, tergantung mood juga ada pengaruh. Dan kalau misalkan cerita itu sudah di pikiran atau di otak sudah tergambar gitu, gimana rangkaiannya, cepat nulis.
Tapi kalau misalnya saat tidak kurang bersemangat lah untuk menulis, nyoba nulis nggak akan selesai itu. Paling kadang ada yang sampai bertahun-tahun nggak selesai gitu. Banyak yang seperti itu. Oh, baik ya, berarti ini kalau dibilang mood ya, apakah itu akan terus-terusan menjadi satu pengaruh ketika sebuah karya itu tercipta? Namun bukan itu ya, ini menjadi problematika bersama-sama seperti yang dialami oleh para pengarang ya. Yang saya ingin tanyakan, kan karyanya pernah masuk jadi salah satu nomine atau salah satu pilihan Kompas ya. Nah itu bagaimana prosesnya? Apakah itu tulisan keberapa, karya keberapa? Oh itu kan Indonesia ya, ini yang sastra Indonesia. Ya, sastra Indonesia. Ya itu tulisan yang keberapa tuh? Wih, yang lebih dari 20-an kayaknya. Udah awalnya kan sebelum saya selalu berpikir bahwa habis nulis saya kirim ke media, seperti itu dulu awal-awal nulis. Jadinya itu ke Kompas udah ngirim berkali-kali gitu. Bahkan ada yang ditolak di Kompas itu saya kirim ke Suara Merdeka waktu itu, dan ya emang pertama cerpen saya muat di Suara Merdeka untuk yang bahasa Indonesia itu. Setelah beberapa waktu kurang lebih setahunnya baru di Kompas itu. Jadinya itu tulisan yang ke-20 lebih lah, lebih dari 20 sudah nyoba-nyoba. Intinya kan saya nyoba-nyoba lah gitu. Seperti mencoba-coba ada ide, saya coba tuliskan dengan bahasa Indonesia, dan gininya juga saya berpikir bahwa ada cerpen yang bisa dituliskan dalam bahasa Indonesia dan cocok dituliskan dalam bahasa Bali gitu. Jadinya kalau misalnya saya menulis terus saya pikir ini kayaknya tidak cocok bahasa Indonesia, cocoknya bahasa Bali, saya ubah ke bahasa Bali, tulis ini mestinya bisa ditulis dalam bahasa Indonesia, baru saya tulis ke bahasa Indonesia. Apakah itu berpengaruh kepada temanya? Perasaan aja ketika melihat itu. Kalau ini cocok ditulis dalam bahasa Indonesia, kemudian ini cocok ditulis di dalam bahasa Bali. Kemungkinan ada sih pengaruh temanya, tapi saya sesuai Kletek Bayu lah dalam bahasa Balinya dibilang. Kalau kayaknya ini bahasa Bali lebih bagus gitu, lebih pas gitu. Feeling ya, lebih feeling ya, perasaan ya. Ya gitu dah bisa bilang. Baik. Ini terkait karya-karya Dek Putu Supartika, saya pikir tidak diragukan lagi ya, karena sudah salah satu nomine, kemudian dalam Rancake meskipun belum pernah karyanya ya yang sastra Bali modern, tapi tidak apa-apa, ke depan semoga bisa mendapatkan hadiah Rancake. Namun sudah mendapatkan hadiah Rancake di bidang jasa ya. Nah, kalau ini kembali lagi ke topik kita kali ini, yaitu dinamika sastra Bali modern saat ini. Bagaimana menurut Dek Supartika dalam perjalanan dan perkembangan sastra Bali modern yang sesuai pengamatan Dek Putu Supartika? Sesuai pengalaman, kalau saya menulis yang khusus sastra Bali modern itu 2012 mulainya ya. Dari waktu itu awalnya kan saya tidak terlalu tahu ya bahwa ini sastra Bali modern gimana. Sering berjalannya waktu itu saya kenal Pak Dewo Raku Kusumo, karena dengan bergaul dengan beliau jadinya sedikit tidaknya lebih tahulah gimana kondisinya. Waktu itu tahun 2014 banyak sekali ada terbit buku sastra Bali modern, berlanjut ke 2015. Setelah itu semakin ke belakang semakin menurun gitu. Bahkan waktu awal-awal saya buat sastra Bali modern 2016-2017 itu sampai 2018 lah, itu masih cukup ramai yang menulis. Bahkan teman-teman setiap hari memperlihatkan bahwa karyanya dimuat di koran A, B, C gitu. Tapi semenjak pandemi ini sudah ada sedikit ginilah menurun, termasuk saya sendiri juga mengalami hal seperti itu. Tapi secara umum untuk sastra Bali modern lebih semarak lah saat ini ya daripada dulu. Kalau saya dengar cerita gitu dari gini, karena waktu tahun 90-an sempat pernah semarak, setelah itu agak tidak terdengar. Ini dari cerita sebenarnya, dari cerita Pak Dewo Raku dan lain sebagainya, itu sempat tidak terlalu terdengar lah, walaupun ada 1, 2, 3 gitu. Nah, dan penulisnya juga tidak terlalu ramai, dan waktu 2014 itu muda-muda yang seumuran dengan saya banyak sekali menulis. Sebut saja ada Madeswar, terus ada Putra Aryawan juga, terus ada Alit yang sudah meninggal, Alit Juliarto, dan Mbok Carmo untuk
wanita dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ya masih dibilang masih begini lah, masih berdenyut lah sampai saat ini. Ya, kalau kita perhatikan juga ya di dalam bukunya Prof. Dharma Putra, di sana berjudul Tonggak Baru Sastra Bali Modern. Memang kalau kita lihat gerakan dari sastra Bali modern itu dimulai tahun 1910-an ya, 1910-an pada era kolonial. Nah ini pelopornya kan Pak Made Pasek ya, seorang guru pada dan waktu Mas itu. Niti Sastro. Kan memang latar belakangnya kurang bahan bacaan ya, kurang bahan bacaan, kemudian melahirkan tulisan-tulisan berbahasa Bali pada saat itu. Nah, sesuai sejarahnya kalau untuk perkembangan sastrawan ya, sastrawan atau pengarang Bali modern itu ya tahun 2010-an ya. Nah, di sana saya membaca bukunya Prof, termasuk nama-nama Supartike, Karma Citra ya, Bayu, Alit almarhum. Nah, karya-karya mereka sudah satu persatu mendapatkan hadiah Ranjake. Nah, kalau melihat dari sejarah lahirnya sastrawan muda, kira-kira pernah nggak menulis bersama, misalnya antologi puisi bersama berbahasa Bali atau cerpen-cerpen berbahasa Bali? Bagaimana perkembangan seperti itu, atau independen nulis secara individu atau sendiri-sendiri? Kalau antologi kan sudah dari tahun berapa itu kan Balai Bahasa dulu yang di Singaraja itu kan sering buat sayembara itu. Saya menemukan waktu itu bunga Jepun misalnya, itu kayak seperti jenis bunga rampai cerpen, ada Pak Widya Sekeniten, ada Pak Rido waktu itu kalau tidak salah ya, ada Beli Komang Brato. Nisik Bulu ya judulnya ya, Pak Ketut Rido yang terbitan Balai 2004. Ya kalau sudah terus itu, terus kalau untuk belakangan ada lumayan banyak sih kalau antologi, misalkan kayak Semaroriko kan berdua, Beli Bayu sama Mbok Citra. Terus ada juga yang Angrip Terum waktu itu yang di 2015 ya, diluncurkan di FIB Unod waktu itu kan puisi itu. Terus dapat juga Karangasem Ngantiang Hujan waktu itu, kumpulan gini penulis Karangasem. Terus Kelungkung juga sempat buat tapi campuran bahasa Indonesia bahasa Bali seperti itu. Terus kami di Suara Seking Bali juga dapat buat yang cerpen Nyijo Langit Berbukit sama Semprong Pun. Terus Bangli juga ada Pesamudaya Rasaning Bangli, itu kumpulan cerpen karya-karya penulis dari Bangli gitu. Tapi kalau dari dinamika dari awal sampai akhir saya pikir kebanyakan penulis untuk sastra Bali modern inilah guru rata-rata ya, latar belakangnya adalah guru. Termasuk saya kan guru juga, karena kuliah keguruan walaupun tidak ke gini, tapi secara gini guru. Kalau misalkan yang di luar guru mungkin Beli Komang Adnyano ya, terus kalau Beli Komang Brato teman apa ya kurang tahu saya, tapi ya rata-rata guru yang nulis sastra Bali modern. Ya betul ya, saya lihat juga latar belakangnya guru. Yang terakhir kemarin dapat Ranjake juga ini ya, guru dari di guru Bali Mandara. Ya. Baik, kalau ini terkait dinamikanya, saya pikir akan terus berkembang ya, dinamis dan tidak statis lah kalau melihat dari perkembangan sastra Bali modern. Nah, apakah ada ini menarik tadi terkait ada di Karangasem, di Kelungkung, di Bangli, apakah setiap kabupaten, masing-masing kabupaten itu memiliki satu komunitas yang mau tidak mau bisa dikatakan komunitas itu sebagai wadah terbentuknya atau mengembangkan potensi para sastrawan atau meneruskan kepada generasi muda. Nah, bagaimana? Apakah sudah lingkup dari Bali Timur ke Bali Barat, Utara, Selatan? Apakah sudah melihat fenomena komunitas, kehadiran komunitas? Kalau untuk khusus sastra Bali modern, mungkin yang paling aktif saya lihat kan komunitas Bangli Sastra Komala yang di Bangli. Kalau di Karangasem kan ada Sanggar Kata, tapi kurang aktif. Terus kalau di Kelungkung kemarin ada namanya KPK, Komunitas Penulis Kelungkung. Itu juga gini sastra Bali modern selain ke sastra Indonesia, tapi saat ini sudah tidak terdengar lagi. Mudah-mudahan
dengan adanya ini nanti nonton orangnya aktif lagi seperti itu. Kalau di kabupaten lain sepanjang ini saya untuk sastra Bali modern sepertinya tidak ada. Mungkin kalau misalkan salah kan nanti ada yang berkomentar lah di kolom komentar di bawah. Betul. Ya nanti kan biar menambah referensi lah. Tapi sepengetahuan dan pengamatan saya untuk sastra Bali modern itu aja sih. Kalau untuk sastra Indonesia kan banyak sekali. Bali modern cuma itu aja. Yang berbasis ke daerahan. Iya, berbasis ke daerahan dan berbasis komunitas. Iya, Nah, komunitas. dengan adanya kita berbincang-bincang di studio Subacita kali ini, semoga didengar juga Iya. ya oleh masyarakat dan pecinta sastra Bali modern. Dengan ini bisa mendirikan komunitas-komunitas berbasis sastra Bali modern ya. Nah ini menarik. Nah kalau untuk terkait gaya penulisan, ya kalau di Supartika perhatikan kepenulisan para pengarang sastrawan Bali atau pengarang sastra Bali modern ini, apa kecenderungan sama gaya-gaya penulisannya ataukah tema-temanya hampir sama atau memiliki ciri khas masing-masing setiap karya yang dihasilkan oleh sastrawan Bali? Oke, dari kecenderungan gaya penulisan dan tema-tema kemungkinan masih terbawa oleh Satwa Bali. Kebanyakan dari mereka masih terbawa oleh Satwa Bali, jadinya gimana ya? Kayak masih gaya penceritaannya gimana ya Satwa Bali misalkan di anu ada bla 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 seperti itulah. Awal-awal dari gininya kan. Terus juga untuk tema-tema masih seputar itu dari dulu mungkin kebanyakan temanya percintaan seperti itu. Terus paling gini kehidupan sosial yang dialami sekarang, dan saya menginginkan sekali sebenarnya ada cerpen atau karya sastra Bali modern yang seperti bahasa sastra Indonesia, loncatannya seperti jauh sekali. Bahkan ada cyberpunk ya namanya, itu ada sampai gerakan sastra seperti itu kan. Kalau misalkan ada kan bagus sekali gitu. Walaupun misalkan kita mengatakan bahwa ini sastra Bali modern, tapi kan tidak harus tema-temanya yang kuno. Oke lah kuno, tapi kita gimana kita mengemas diadaptasi ya biar menjadi seperti sekarang inilah. Masa kita membicarakan hal-hal yang lampau dan kita tidak pernah menemukannya. Misalkan sama seperti pengajaran bahasa Bali di sekolah, kita diajarkan tentang lampit gitu misalkan di sekolah. Sementara anak-anak di sekolah kan nggak tahu apa itu lampit gitu, misalkan capil seperti itu kan mungkin bisa capil itu diganti dengan topong atau topi seperti itu kan ya. Oke, ya gitu contoh-contohnya. Ya berarti dengan apa yang kita temukan atau lihat sekarang ini, kita bisa mengajak teman-teman terutama pecinta sastra Bali modern untuk menggarap karya yang lebih dinamis ya, yang lebih kekinian, melihat sekarang abad 21 ya, abad revolusi 4.0 ya kan. Jadi harus lebih ke mengikuti perkembangan zaman. Nah terkait perkembangan tadi ya, tematik yang masih berkiblat kepada satwa atau cerita-cerita lama ya, atau cerita-cerita bertema lama atau kuno di Bali, ini menjadi lahan menarik untuk para sastrawan melakukan adaptasi alih wahana, ataukah terpikirkan misalnya dari manuskrip kemudian diadaptasi ke dalam tulisan sastra Bali modern? Apakah ada yang melakukan seperti itu para sastrawan di Balinya? Kalau untuk sastra Bali modern, sebentar, saya belum sempat. Oh ya, tapi adaptasi novel luar ada yang apa judulnya Pak? Gini dari Buleleng itu yang sempat jadi dosen di Undiksa, ada adaptasi novel La Mancha, itu apa judul lengkapnya saya lupa. Ya itulah diadaptasi jadi jadinya itu kan settingnya luar, di setting jadi Bali seperti Puri di Bali seperti itu di settingnya kalau adaptasinya. Tapi menurut saya sih adaptasinya masih agak susah dipahami lah, masih bahasanya cukup tinggi ya. Kalau menurut saya juga dalam menulis sastra Bali modern itu walaupun
gimana caranya mengajak pembaca biar bisa mengerti apa yang kita buat, walaupun kita misalkan menguasai bahasa Bali yang tingkat tinggi seperti itu, tapi kan tidak semua pembaca gini ya memahami gitu. Jadinya ya walaupun ada memang idealisme bahwa saya harus menulis seperti ini, tidak masalah sih, tapi harapannya bisa merangkul semua lah, bisa dibaca oleh semua kalangan, dinikmati oleh semua kalangan seperti itu. Oke, terkait ini ya, terkait inventarisasi karya-karya sastra Bali modern, kira-kira kalau kita mau mencari nih ke mana? Atau ke penerbitnya langsung kah? Atau kita misalnya ke perpustakaan Pak Diwaraga nih, atau ke Prof. Dharma Putra, karena semua harus ada penilaian Rancage di sana. Nah, bagaimana? Apakah ada satu solusi? Harusnya ada tuh koleksi karya-karya sastrawan Bali. Nah, nyari koleksinya ini agak sulit memang, apalagi karya sastra yang lama-lama, apalagi Pak Madipasa yang awal, Mas Niti Sastro. Bahkan di sekolah-sekolah pun sangat jarang sekali ditemukan karya-karya itu. Mungkin ada karya baru, dan bahkan jujur saya bilang di sekolah saya dulu tidak ada sama sekali karya sastra Bali modern seperti itu waktu di sekolah. Jadinya untuk referensi itu masih sangat terbatas. Mungkin penerbit ya Pak Prof. Dharma Putra mungkin punya lebih banyak lah, karena beliau juri Rancage. Terus Pak Nyoman Rustiadi karena dulu sempat jadi juri Rancage juga kan, koleksinya lebih banyak lah daripada kita yang menulis gitu. Jadinya kalau ada sastra misalnya kayak Melancaran Kesasa misalnya, ya kita mengcopy karya yang ada itu, seperti itu aja San. Arsipnya satu ya. Nah ini bisa juga kita lakukan ya, nanti bisa menjadi program Balai Bahasa termasuk untuk menerbitkan ulang. Ya, masalahnya nih hak cipta loh kalau untuk penerbitan ulang. Tapi perlu dipikirkan ke depan ya, bekerja sama antara lembaga-lembaga terkait. Nah ini terkait lembaga pemerintah ya. Apakah dalam hal pelindungan sastra Bali modern, apakah sudah sesuai kalau menurut Putu? Kalau agak gini ya. Kalau dari Balai Bahasa oke lah, ada yang kemarin kayak penerjemahan ke bahasa Indonesia. Jadinya kan seperti menyebarluaskan lah karya sastra Bali modern, bahwa karya sastra Bali modern ini bisa berbicara di luar, seperti itulah. Kalau dari yang lain ya mungkin masih kurang ya. Ada misalnya ada acara kayak Bulan Bahasa Bali kan mengakomodir, juga ada seperti waktu tahun lalu ada lomba cerpen. Waktu sekarang untuk pas nih kebetulan sekarang saya lihat sih Bulan Bahasa gini puisi ya, musikalisasi puisi berbahasa Bali. Tapi kalau untuk gini lebih jauh misalkan terkait penerbitan karya seperti itu, kalau harapannya untuk pemerintah seperti apa? Ya harapannya tidak terlalu muluk-muluk lah. Misalkan kayak ya ini pengalaman gini yang sangat memprihatinkan atau gimana ya saya bilang. Karena penulis sastra Bali modern kalau membuat buku itu untuk distribusinya itu masih sangat kurang. Dan kebanyakan penulis itu kayak ngasih teman-temannya yang suka baca atau antar penulis kita tukar-tukaran buku seperti itu secara cuma-cuma, yang penting dibaca seperti itu. Bahkan kita berpikir bahwa karya kita dibaca saja sudah bagus gitu. Kita tak berpikir bahwa misalnya sekarang nyetak buku kita harus dapat untung deh, enggak seperti itu. Bahkan nyetak 100 laku berapa, paling laku setengah pun sangat luar biasa gitu. Jadinya kebanyakan kita kasih secara cuma-cuma. Misalkan ada yang membuat acara gitu, kita kasih ini untuk hadiah misalkan kalau ada lomba, terus silahkan dibaca. Kalau ada nanya masih ada buku ini, masih ambil aja gitu, yang penting dibaca gitu intinya. Jadinya ya mungkin distribusinya dibantu ke depannya. Ya, berarti kendalanya saat ini adalah percetakan yang terbatas, kemudian pemasaran, dan minat baca yang masih rendah terhadap sastra Bali modern. Nah, ini bisa kita perhatikan ke depan bahwa upaya-upaya cetak yang mahal kemudian terbatas. Nah, bagaimana kalau pandangan Putu terkait publikasi secara daring, publikasi secara online lah, secara daring, mengingat kondisi zaman sekarang ya sudah canggih ya,
mengutamakan IT ya. Iya. Nah, bagaimana? Apakah ada pandangan ke arah sana? Kalau saya berpikirnya bahwa sekarang misalkan dunia game sedang maju, saya berpikir gimana kalau ada ya terlepas dari kualitasnya seperti apa ya. Saya berpikir bahwa suatu saat nanti ada sebuah game yang diangkat dari karya sastra Bali modern seperti itu. Misalkan jadi film gitu. Sampai saat ini kan hampir dan tidak ada sama sekali karya sastra Bali modern yang difilmkan seperti itu. Terus saya juga berpikir ada e-book sastra Bali modern, karena selama ini penerbitan yang ada di Bali khusus sastra Bali modern kan masih cetak fisik gitu. Karena selama ini kan kita hampir tidak bisa lepas dari gadget. Jadinya dengan ada e-book seperti e-Fusnas kan lebih gampang kita jadinya mengakses, bisa dibaca di mana gitu, tidak harus bawa buku gitu. Apalagi kita kan punya budaya, misalnya kita baca buku di depan umum dibilang, paling duogo nih sana, kan seperti itu biasanya orang-orang menilai. Jadi dengan HP kan nggak mungkin ada orang yang berkata seperti itu. Terus ada website lah misalkan yang gini khusus dari ya gimana ya? Harapannya untuk balai lah. Oh iya, dari balai. Ya. Oke, untuk balai ya mungkin bisa memfasilitasi ada website khusus yang memuat, walaupun ya enggak perlu lah. Oke, hari ini enggak perlu lah kita ngomong honor atau apa gitu. Kita ngomong gimana biar ada orang menulis, terus karyanya terpublikasikan gitu. Terus yang selanjutnya nanti gimana karya itu direspon, misalkan tidak cuma karya itu dibaca dan selesai, atau karya disebarluaskan di media sosial, kita cuma dapat komentar, wah mantap, keren, seperti itu. Tapi kita ingin ada sebuah kritik lah atas karyanya itu. Misalkan saya nggak apa-apa karena saya misalnya, jelek itu gitu. Itu ininya kurang jelek nih, harusnya seperti ini. Nggak masalah, kita terbuka gitu. Jadi itu kan untuk perkembangan sastra Bali modern biar tidak seperti itu aja. Monoton ya. Oke, monoton. Baik, ini menjadi sebuah pemikiran kami juga di Balai Bahasa Provinsi Bali terkait pengembangan sastra ya. Salah satunya adalah pemodernan. Nah, pemodernan sastra itu sebenarnya bisa mengangkat dari sastra Indonesia atau sastra Bali modern yang itu tadi sekarang kan sesuai dengan zamannya, bisa dibuat game, berarti diadaptasi atau dialihwahanakan menjadi animasi, menjadi film pendek, menjadi komik, kartunis yang mengangkat dari kartunis orangnya ya, kartun dan ini bisa menarik ke depannya ya. Berarti menjadi PR kami juga ya untuk Balai Bahasa Provinsi Bali, namun bisa dilakukan oleh teman-teman sastrawan juga. Nah, terkait laman ya, ini juga menjadi satu wahana penting atau wadah penting untuk meningkatkan perkembangan sastra Bali modern ya. Jadi dinamikanya memang harus berpikir ke arah ke depan, meskipun kita juga harus tetap menengok ke belakang, tetapi tidak kembali ya, tidak kembali dan seperti spion ya, kita melihat kemudian tapi kita juga melihat kanan kiri ya, tapi ya kan lurus ya, kita maju. Nah, harus lurus. Nah, ini kembali lagi ke topik kita ya, sastra Bali modern menarik. Kalau saya perhatikan, Dik Putu ini salah satu sastrawan dan penggiat yang sudah mempublikasikan majalah Suara Saking Bali, dan ini salah satu terobosan juga ya. Belum ada sastrawan yang memang sastrawan ya, maaf ini berbicara soal sastrawan atau penggiat seni lainnya yang di Bali khususnya yang peduli untuk menerbitkan secara daring, tidak cetak ya, tidak cetak. Nah, bagaimana itu, mulai tahun berapa Suara Saking Bali sudah sampai volume berapa, isinya apa saja, dan bagaimana tata kelola dalam penerbitan majalah Suara Saking Bali. Ini salah satu bentuk upaya mengembangkan sastra Bali melalui majalah. Sebenarnya Suara Saking Bali itu lahir kan ya gimana, cuma iseng aja sih sebenarnya waktu itu, karena waktu itu kan saya skripsi matematika. Jurusan matematika agak mumet lah juga gitu. Jadinya saya mencari sejenis gimana caranya mengisi waktu juga sambil di sela-sela bimbingan, akhirnya membuatlah blog. Waktu itu kan blog itu awalnya diniatkan untuk menampung karya-karya yang sudah dimuat di media massa,
di koran. Saya ketik ulang, terus sama yang karya-karya teman-teman yang tercecer di Facebook waktu itu saya ambil, terus muat-muat saja gitu. Terus lama kelamaan, itu mulainya kalau tidak salah Januari 2016 dimulai. Terus selanjutnya sering perkembangan waktu saya membuka kayak mengajak, walaupun waktu itu masih blogspot lagi, suara saking bali.blogspot seperti itu waktu itu lamanya. Saya mengajak teman-teman, intinya kami nerima gini karya dari luar seperti itu, walaupun belum apa-apa gitu. Oke, dan waktu itu masih ada beberapa yang mengirimkan seperti itu, ya dimuat. Sering berjalannya waktu, bulan Oktober 2016 waktu itu saya di jalan terpikirkan bahwa dulu di Bali ini ada majalah Burat Wangi yang di Karangasem. Sekarang yang ada masih Satwo sama majalah apa namanya Canang Sari di Gianyar yang di gini Pak Mando. Mando ya. Pak Mando. Waktu itu saya berpikir, Pak Mando yang sudah sepuh masih bisa bertahan sampai saat ini. Kenapa yang muda-muda nggak bisa gitu? Oke, akhirnya, tapi saya berpikir, dana nggak ada ini, gimana caranya kalau mau nyetak? Di mana saya nyari dana? Waktu itu kan sudah bekerja, waktu itu saya sudah tamat. Berpikir, gimana kalau kita buat online aja sejenis e-book lah seperti itu. Akhirnya, langsung kita eksekusi, terus ngajak teman-teman, terus kami kumpulin karya. Terus buat seadanya, desain awal seadanya, terus jadinya terbitlah waktu itu awal-awal November 2016 mulai akhir gini pas 28 Sumpah Pemuda 28 Oktober 2016 waktu itu pertama kali diluncurkan lah dan tanda kutip disebarluaskan di media sosial gitu. Berarti selama ini memang sampai sekarang ini ya, sekarang sudah yang ke free ya, maksudnya tidak membayar honor sepeser pun kepada penulis ya? Ya, membayar honor pun tidak, dan majalahnya juga free juga. Free dibagikan ke sampai volume berapa sekarang? Sekarang mau masuk ke 64 sekarang bulan ini. Kan tanggal 15 terbit setiap tanggal 15. Tanggal 15. Berarti ini terbitnya 1 tahun berapa kali? 1 tahun 12 kali karena sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Apakah mencukupi kalau untuk mendapatkan naskah dalam sebulan sekali terbit itu? Nah, awal-awalnya minta dulu sama teman-teman yang nulis. Terus lama-kelamaan mungkin karena dibagikan oleh teman-teman ke temannya lagi, ada beberapa yang menulis, bahkan beberapa mahasiswa ada, bahkan siswa juga beberapa yang ikut nulis gitu. Nah, untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan itu, biasanya saya ngambil dari buku-buku lama yang tidak banyak orang tahu. Misalnya kayak sekarang kan, walaupun ya masalah perizinan sebenarnya sulit, tapi ya saya ingin juga memperkenalkan bahwa ini ada karya seperti ini. Jadinya ya dalam tanda kutip melanggar lah. Kayak melancarkan kesasa kan, saya muat sekarang bersambung tanpa izin karena saya tidak tahu ya. Semoga ada keluarganya yang menonton dan diizinkan seperti itu di sini. Itu untuk menanggulangi kekurangan. Selain itu, untuk menanggulangi kekurangan, Pak Dewo Rako punya banyak tabungan naskah, lomba-lomba. Misalkan dulu ada lomba PKB, beliau punya, itu juga dinaikkan lagi gitu. Dan tanpa izin dari penulisnya. Mudah-mudahan ada penulisnya yang baca dan diizinkan dan tidak disalahkan saya gitu. Iya. Ya, pikir ini juga menjadi satu upaya pelestarian budaya Bali melalui karya-karya sastra. Nah, kalau ini ide nakal saya, kalau suatu saat ada lembaga atau mengajak kerjasama majalah Suara Saking Bali, menurut Dik Putu bagaimana? Kerjasama dalam hal mau mencetak seperti itu atau? Iya, dalam hal itu dicetak, kemudian nanti misal nih ya, misal saya contohkan misalnya, ini majalah Suara Saking Bali kan sudah hampir 64 ya, 64 volume ya, seri ya, dan ini setiap tahun sekali. Nah, misalnya nih Balai Bahasa Bali, mari kita kerjasama. Kita ada logo Balai Bahasa Provinsi Bali. Kemudian semua ada honor-honor yang nanggung dari Balai Bahasa. Misal, apakah bersedia melepaskan Suara Saking Bali atau mau bertahan nih? Ini memang idealis
Dek Putu untuk tetap eksis dengan Suara Saking Bali? Dengan Suara Saking Bali sebenarnya saya intinya gini, gimana caranya biar sastra itu ada wadahnya, itu sebenarnya Mas. Jadi saya dan kami tidak berpikir bahwa ini untuk menaikkan nama si A si B gitu. Kalau misalkan ada yang mau mengambil alih, itu saya bisa melepaskannya gitu. Tapi dengan catatan bahwa itu akan tetap berlanjut seperti itu. Silahkan saja diambil, bahkan nama saya dihapus pun dari majalah itu nggak masalah bagi saya gitu. Yang penting dia tetap hidup dan ada yang mengelola terus, seperti itu sih. Jadinya simpel aja. Berarti ada regenerasi juga ya. Ya, tapi ini perlu dipikirkan ke depan ya. Kami juga dari Balai Bahasa Provinsi Bali bisa memikirkan ke depannya juga. Nah, selain itu kan kita tidak terlepas dari sastra Bali modern juga iya, sastra Indonesia juga iya. Artinya perkembangannya seiring sejalan ya, karena itu saling melengkapi sastra Indonesia dan sastra daerah. Nah, kembali lagi nih sekarang ke Suara Saking Bali. Suara Saking Bali, harapannya ke depan itu, selain itu tadi ya, kalau kita misal mau dilepas atau bahkan namanya di ini apa itu tidak akan mencatat atau istilahnya mematikan sejarah ya, jadi sejarah pendirinya siapa, kemudian diteruskan siapa. Tapi mau tidak mau, seperti Balai Pustaka, majalah-majalah terbitan zaman dulu ya, Dian Pustaka dan sebagainya juga setidaknya memang harus punya kekuatan, Dek. Nah, bagaimana pandangan Dek Putu sekarang? Ya itu saya sekarang mungkin masih berpikir, saya masih muda, saya masih bisa menggerakkannya. Saya juga berpikir, saya bahkan pernah berpikir gitu, bahkan ini bukan gimana ya. Kalau misalkan saya besok mati, siapa yang melanjutkannya itu? Apakah ini akan mati? Saya juga berpikir seperti itu sih sebenarnya. Terus misalkan jangan mati, misalnya saya berkeluarga, gitu. Saya punya anak, saya punya banyak tanggungan, punya banyak masalah dan lain sebagainya. Apakah ini akan tetap berlanjut? Itu pertanyaan masih tetap ada di saya. Bahkan saya juga pernah berpikir yang buruk sekali. Untuk apa saya melakukan ini? Pernah saya berpikir seperti itu. Apa untungnya gitu ya? Iya, pasti secara manusiawi saya pernah berpikir seperti itu. Tapi saya mencobalah untuk menyadarkan bahwa kalau nggak seperti ini, gimana nanti? Baik, jadi saya pikir alternatif yang sempat kita bicarakan ini bisa menjadi alternatif ke depannya. Bagaimana Suara Saking Bali ke depan, seperti halnya kalau Balai Bahasa Provinsi Bali bekerja sama dengan Sanggar Buratwangi menghidupkan majalah Buratwangi kembali ya. Nah, ini menjadi satu PR kita bersama ya, kita bersama untuk memikirkan perkembangan sastra Bali modern, baik dalam bentuk apapun itu. Nah, ini di media sosial, di lini masa sedang marak-maraknya festival kritik sastra ini. Kalau tadi Suara Saking Bali sudah itu satu paket dengan Dek Putu. Nah, ini juga suara Dek Putu juga sudah menelurkan ya, melahirkan ide kreatif bekerja sama dengan teman-teman yang lain dan yayasan penerbit yang lain terkait festival kritik sastra Bali modern. Sudah diubah jadi festival sastra Bali modern. Nah, festival Bali sastra Bali modern yang pertama di dunia. Betul, pertama di dunia. Ini saya tertarik di pertama di dunia ini. Mengapa sampai memunculkan seperti itu? Sebelum nanti ke substansi, apa sih karya yang didapatkan apa saja? Oke, itu kan awalnya dari lomba sebenarnya kan. Kita buat lomba menulis, awalnya sih kritik sastra Bali modern. Karena konsultasi sama Pak Derianto, dibilang, kayaknya kalau pakai kritik ini sulit gitu. Tidak akan banyak peserta gitu. Ini kami pertimbangkan jadinya esai timbang buku jadinya. Setelah itu dapat peserta, ternyata lumayan banyak pesertanya. Saya kira pesertanya sedikit, dapat 15 dia sudah syukur gitu. Tapi ternyata sampai 60 orang dengan 61 karya, kan ada satu orang yang ngirim 2. Nah, waktu itu pas waktu penjurian kita dapat ketemu dengan Beli Wayan Sumahardika dari Teater Kalangan sama Beli Juli Sastrawan dari kita ketemu di warung kopi. Waktu itu Beli Suma menawarkan, ini
pesertanya banyak nih, terlepas dari faktor X atau apalah, ini pesertanya banyak dan kita perlu pertahankan gitu, biar tidak hilang mereka gitu, biar tidak hanya menulis untuk lomba saja, kita buatkan acara seperti itu mereka pikir. Terus ya oke, kita buatkan lah sejenis festival gitu. Itu sih awal mulanya kenapa terbesar itu cuma sebagai jargon penyemangat lah, kita juga ingin buat wacana ya, kita ingin buat dalam tanda kutip keributan lah, siapa tahu ada yang tidak terima, oke kita berdiskusi lah gitu. Baik, untuk yang topik-topik yang dihasilkan bagaimana? Apakah sesuai peserta batas usianya berapa? Kemudian apakah sesuai harapan Dik Putu lah selaku penggagas di sana? Untuk yang di festival atau untuk yang lomba? Untuk yang festivalnya sekarang. Untuk festivalnya kan baru berlangsung kemarin sehari tanggal 5 kemarin, hari Sabtu itu. Lumayan responnya dan diskusinya juga cukup menarik waktu itu. Itu kita membahas karya yang pemenang juara 1 dan juara 2 dari kritik sastra, lomba kritik sastra yang kita buat gitu. Jadi kita membuatkan wadah untuk peserta gitu, dan juga untuk teman-teman yang ingin terlibat, bahkan siapa saja bisa ikut nimbrung di sana seperti itu sih. Jadi sangat hangat dan kita nggak dapat hal-hal yang baru lah, bahwa bahkan dapat masukan bahwa sastra Bali modern ini monoton seperti itu. Banyak sekali masukan seperti itu, bahasanya seperti itu aja, tidak ada ledakan dalam karyanya. Nah, seperti itu. Nah, ini di penghujung waktu kita bincang bahasa dan sastra kali ini, apa pesan terakhir nih di sesi kali ini ya? Pesan terakhir terhadap perkembangan sastra Indonesia, kemudian apa yang Dik Putu harapkan dari sastra Bali modern ini ke depannya? Ya harapannya sih semakin banyak lagi menulis dan ada regenerasi lah, misalkan mahasiswa lebih banyak lagi nulis, bahkan dari siswa pun lebih banyak nulis gitu. Ya kami hanya seperti itu, ada yang berkarya dan ada yang ngayah, karena kita di sastra Bali modern kan sistemnya ngayah, tidak bisa kita nyari untung ya, dalam sastra manapun kan seperti itu, tidak sulit lah kita mencari untung. Kalau mau nyari uang ya nggak usah sastra, bukan seperti itu, ntar nggak ada. Maksudnya kalau nyari uang jangan kita kesampingkan dulu kalau kita mau nyastra gitu, bersastra, kesampingkan urusan uang. Kalau nyari uang ya di ginilah, intinya gimana kita kayak menghidupkan apa yang sudah kita terima dari tetua kita lah. Oke, kedepannya lebih baik lagi ya untuk dan perkembangan sastra Bali dan modern. karyanya lebih tidak seperti sekarang masih sedikit monoton, ada loncatan lah yang kita. Jadi ada gebrakan tema dan gebrakan penulis ya, dan penulisnya juga ya. Dan ada banyak wacana yang kita bisa dalam hal itu perdebatkan seperti di sastra Indonesia, biar tidak seperti berjalan di jalan yang sunyi. Perjalanan yang sunyi. Baik, kita terakhir kali ini ya untuk bincang bahasa dan sastra. Terima kasih Dik Putu telah hadir di studio Subhasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Baik, sahabat bahasa dimanapun sahabat bahasa berada, telah berakhir pertemuan kita hari ini tentang topik dinamika sastra Bali modern saat ini. Untuk teman-teman sahabat bahasa dimanapun berada dapat menyimak atau menonton, menyaksikan siaran bincang bahasa dan sastra di studio Subhasita melalui kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Bali. Terima kasih kepada penonton, pembaca, pendengar bincang bahasa dan sastra yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Sampai jumpa dan salam bahasa.